Kali ini kita akan bedah sebuah obrolan yang belak-belakan dan terus terang antara dua tokoh publik Indonesia yang kita tahu sama-sama vokal, Mahfud MD dan Basuki Cahayapurnama, atau yang akrab kita sapa Ahok. Cuma dengan satu kalimat ini aja, udah kebayangkan gimana semangat diskusi mereka? Ini adalah pandangan yang langka, tanpa tedeng aling-aling, tentang perjuangan menegakkan pemerintahan yang bersih. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi Mahfud dan Ahok ini memulai obrolan mereka dengan satu kesepakatan. Mereka setuju tentang apa masalah paling besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurut mereka berdua, di bawah tumpukan semua isu yang kelihatannya rumit, sebenarnya cuma ada satu biang keladinya. Nah, kira-kira apa ya? Ya, sesederhana sekaligus separah itu. Ahok bilang dengan sangat tegas, akar dari semua masalah di negara ini ya cuma satu kata itu, korupsi. Pak Mahfud juga nambahin kalau sistem kita ini udah amburadul. Dan ini bukan lagi soal angka loh, tapi dampaknya ke manusia itu nyata banget. Dia bahkan ingat pernah lihat seorang bapak tua nangis waktu lagi jualan koran di tengah hujan. Itu pukulan telak banget. Nah, coba deh Anda lihat data ini. Ini yang bikin kita menganga. Ada jurang yang luas banget antara angka kemiskinan versi pemerintah sama standarnya Bank Dunia. Ini nunjukin kalau skala masalah yang sebenarnya itu seringkali jauh lebih besar dari yang kita kira. Terus, Pak Mahfud juga ngebongkar sebuah mekanisme yang jujur aja bikin kaget. Ternyata korupsi itu udah ditanam di dalam sistem, bahkan jauh sebelum anggarannya cair. Beliau menyebutnya skema pesan mata anggaran. Ini nunjukin betapa rusaknya sistem kita. Jadi, proyek itu bisa dipesan dan dibayar di muka bahkan sebelum anggarannya resmi disahkan. Gila kan? Oke, dari diagnosis masalah, sekarang kita pindah ke medan perangnya langsung. Kita dengerin cerita dari Ahok waktu dia berhadapan langsung dengan sistem bobrok ini. Jadi, waktu Ahok baru jadi bupati di Belitung, dia langsung disambut sama sistem kong kali kong yang udah mendarah daging ini. Pemenang proyek itu katanya udah diatur jauh-jauh hari. Tapi, Ahok justru pakai pelajaran dari ayahnya buat jadi senjata. Dia memutuskan buat nggak tinggal diam, tapi langsung menantang para pengusaha besar yang punya kepentingan itu. Dia seakan bisa baca pikiran mereka. Para oligarki ini mikir, emang kamu bisa apa? Mereka jelas meremehkan dia, menganggap dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dan disinilah titik baliknya. Ahok ngancam bakal pakai BUMD buat ambil alih semua proyek, bajak karyawan mereka, dan bikin mereka semua gulung tikar. Hasilnya, mereka mundur teratur. Nah, setelah kita dengar diagnosa masalahnya dan cerita-cerita dari lapangan, ternyata kedua tokoh ini sampai pada kesimpulan yang persis sama soal satu-satunya solusi yang paling mendasar. Ini kan jadi pertanyaan penting ya, kalau korupsi udah begitu menggurita, di mana sebenarnya letak kekuatan terbesar untuk bisa melakukan perubahan? Jawaban mereka berdua tegas banget, nggak ada abu-abu sama sekali. Tanggung jawab dan kekuatan tertinggi untuk membereskan semua ini ada di cabang eksekutif, khususnya ya di presiden. Mereka berpendapat, kalau seorang presiden punya kemauan politik yang kuat, dia pasti bisa membersihkan sistem. Kenapa? Ya karena semua tuas utamanya ada di tangan dia, mulai dari nunjuk jaksa agung sampai ngawasin KPK. Pertanyaan lanjutannya, kalau kuncinya ada di presiden, kok nggak selesai-selesai masalahnya? Nah, disinilah mereka menyinggung soal adanya sistem saling sandara. Sebuah jaringan politik yang rumit, di mana semua pihak seolah saling mengunci dan akhirnya melumpuhkan upaya reformasi yang nyata. Di akhir obrolan, pembicaraan mereka jadi lebih personal. Mereka membahas soal kenapa mereka berdua punya semangat yang sama-sama nggak pernah padam buat berjuang. Dan ini yang menarik banget. Latar belakang mereka kan beda jauh ya. Satu dari keluarga sederhana, yang satunya lagi dari keluarga mapan. Tapi, uniknya, keduanya sama-sama ditanamkan keyakinan moral yang sama persis. Ahok bahkan bilang, kepuasan yang dia rasakan waktu bisa menolong warga dengan jabatannya sebagai gubernur, itu rasanya jauh lebih membahagiakan dibanding keuntungan bisnis sebesar apapun. Jadi, poin utamanya adalah, bagi mereka berdua, perjuangan ini bukan lagi cuma soal politik. Ini sudah jadi semacam tugas moral, bahkan tugas spiritual, untuk menghadirkan keadilan sosial. Pada akhirnya, ada satu hal penting yang bisa kita ambil dari obrolan mereka. Kesimpulannya, masalah negara ini sebenarnya bukan karena kita nggak punya solusinya, perangkat untuk memperbaikinya itu sudah ada, tapi semua itu nggak ada gunanya kalau nggak ada pemimpin yang punya integritas dan keberanian moral untuk menjalankannya.
Dan obrolan mereka meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di dalam sistem politik yang penuh kompromi dan kong-kali-kong, apakah keberanian segelintir tukang pukul ini saja benar-benar cukup untuk mengubah arah bangsa?